Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sengaja Ibu buatkan untuk materi surat Ad-Duha. Ibu akan bacakan dulu surat Ad-Duhanya, kemudian Ibu akan bacakan hukum bacaan tajwidnya. Apakah kita sudah membaca Al-Quran khususnya di surat Ad-Duha ini sesuai dengan bacaan tajwidnya atau tidak? Maka untuk itu kalian bisa menyimak hukum bacaan dan bacaan surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sekarang ini ada hukum bacaan surat Ad-Duha. Wadduha, tidak walduha ya, tapi alif dan lamnya tidak dibaca, langsung dimasukkan ke dalam huruf dod. Huruf dod itu adalah huruf syamsiah. Maka ini hukum bacaannya adalah alif lam syamsiah, atau juga ada yang menyebutnya idgham syamsiah karena alif lamnya dimasukkan ke dalam huruf dod. Haknya di sini hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Dibaca ha ini 2 harokat. Di sini di hadapan huruf ha itu ada alif maksuroh atau disebutnya dengan alif bengkok. Ha ini mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Wallaili, al-laili itu alif lam syamsiah. Itu kalau yang sudah belajar di sekolah disingkat dengan ALSY, berarti alif lam syamsiah. Idza mad tabi'i hukum bacaannya 2 harkat.
saja mad tabi'i di depan huruf jim itu ada alif bengkok atau alif maksuroh, maka ini disebutnya dengan mad tabi'i. Hukum bacaannya adalah 2 harokat. Kemudian ada ma wadda'aka, ma mt itu singkatan dari mad tabi'i. Wadda agak tahan sedikit, wadda'aka, robbuka, ro-nya ro tafhim. Wama mad tabi'i dibaca 2 harkat. Kemudian qola mad tabi'i dibaca 2 harkat karena di depan huruf alif lam ada alif maksuroh atau alif bengkok. Walal a-nya ini adalah mad badal. Ingat ya, mad badal bukan mad tabi'i. Kecuali dari huruf ba sampai dengan huruf ya, apabila ada fathah berdiri maka itu adalah mad tabi'i. Tetapi pengecualian hanya huruf alif saja. Apabila ada huruf alif ada fathah berdiri maka ini adalah mad badal, dibaca 2 harokat. Khairunya ini suka ada yang mengatakan madlin. Kalau ibu ini khoi karena mad itu artinya panjang, lin itu dibacanya lunak. Khoi ini kan tidak dipanjangkan, tidak. Walal akhiratu khoi, nggak gitu kan dibacanya khoi. Jadi huruf hidup menghadapi huruf ya sukun ini huruf lin. Khairul la idgham bila gunnah. Minal alif lam menghadapi huruf alif maka dibaca alif lam komariah. U-nya ada huruf alif menghadapi waw sukun, ini adalah hukum bacaannya mad badal, maka dibacanya 2 harokat. Kemudian la-nya dibaca 2 harokat, hukum bacaannya ini mad tabi'i 2 harokat, panjang bacaannya 2 harokat. Walasau ini suka juga ada yang mengatakan madlin. Kalau ibu mengatakan ini adalah huruf lin karena mad itu artinya panjang, berarti ketika dikatakan madlin berarti walasau berarti panjang kan, sedangkan ini tidak ya, walasaufa berarti saunya sin menghadapi sin berbaris fathah menghadapi huruf waw sukun, maka hukum bacaannya adalah huruf lin. Kemudian ayat berikutnya masih sambungannya walasaufa yu'ti, ainnya dikeluarkan dari makharijul hurufnya dari al-halak. Hamzah ain berarti pertengahan atau wasatul halak. Yu'ti, to-nya ini mad tabi'i karena ada to berbaris kasroh menghadapi ya sukun, ini mad tabi'i, panjang bacaannya adalah 2 harokat. Ro dibacanya tebal, ini ro-nya ro tafhim. Robbuka wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, ro-nya ro tafhim. Tanya ini ibu sebutkan seperti ini, MT berarti mad tabi'i. Kemudian alam ya ada mim mati menghadapi huruf ya, maka ini dibacanya adalah izhar syafawi, ada izhar syafawi. Kemudian yajid ini ada qalqalah sugro, dipantulkannya kecil saja ya. Ada huruf qalqalahnya yaitu huruf dal dengan sukun asli dipantulkan, ini dipantulkan huruf qalqalah sugro itu adanya di tengah-tengah kalimat, dipantulkannya kecil saja. Kemudian yati hukum bacaannya mad tabi'i, bacaannya 2 harokat. Ini kelewat nih ya. Mangfa ini adalah ihfa hakiki. Kalau yang tadi ini izhar syafawi, kalau ini ihfa hakiki. Fa'a mad badal, wa mad tabi'i, dibacanya sama-sama 2 harokat. Kemudian wawa tadi baca dulu,
Alam ya, langsung tidak alam. Alam yajidka yatimang fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, dhol ini adalah mad lazim mutsaqal kilmi. Mad lazim mutsaqal kilmi apabila ini dho-nya mad tabi'i menghadapi huruf yang bertasydid, maka hukum bacaannya adalah mad lazim mutsaqal kilmi. Panjang bacaannya adalah 6 harkat atau 3 alif. Fahada ini ada MT, berarti MT itu mad tabi'i karena ada huruf dal menghadapi alif maksur atau alif bengkok, maka dibacanya hukum bacaannya mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Kemudian wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ai. Mad tabi'i menghadapi huruf hamzah dalam satu kalimat, maka ini adalah hukum bacaannya mad wajib muttasil. Panjangnya antara 4 sampai dengan 5 harokat. Tapi kalau sedang tadarusan boleh dibaca 2 sampai dengan 5 harokat. Nah, kalau tadarusan jarang pada yang baca 5 harokat, antara 2 sampai 3 harokat. Tapi kalau lagi MTQ, musabaqah tilawatil Quran, biasanya ini pada dibaca 5 harokat. Jadi ai wa wajadaka ailan fa'aghna. Ilang tanwin menghadapi huruf ikhfa, yaitu hurufnya huruf ikhfa, maka di sini namanya ikhfa ausat. Ikhfa ausat, maka di sini harus dibaca samar dan didengungkan. Disamarkan dulu kemudian didengungkan. Keluar dari rongga hidung sampai terdengar suara eng. Ailang fa'aghna. Ghainnya, huruf ghainnya jangan sampai terputus. Fa'ag, jangan sampai fa'ag. Fa'aghna, ditahan, jangan sampai putus huruf ghainnya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Naknya mad tabi'i karena ada huruf nun menghadapi alif maksuroh atau alif bengkok, maka dibacanya mad tabi'i ini 2 harokat. Kalau bisa dengan 5 atau bisa dengan ketukan. Wa wajadaka ailan. Ilang ifanya boleh antara 2 sampai dengan 3. Jadi kalau baca wa wajadaka ailan fa'aghna, nah itu belum dapat tajwidnya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Nah, itu fa'amma. Ini mimnya. Mim syiddah, ini mim ada syiddahnya. Nih Ibu tulis di sini mim syiddah, maka ini namanya gunnah musyaddadah. Kemudian ada alif lam menghadapi huruf ya, berarti ini ALQ, alif lam komariyah. ALQ singkatan dari alif lam komariyah. Yati, ada huruf ta berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun, maka ini hukum bacaannya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian ada falah.
Fala ini ada MT singkatan dari mad tobi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian ada taqhar, ada qalqalah sugro. Karena apa? Huruf qaf ini ada di tengah-tengah kalimat. Jadi huruf qafnya dipantulkannya di tengah-tengah kalimat ini. Fala taqhar, karena ininya qalqalah sugro maka dipantulkannya kecil saja, tidak terlalu besar. Fa amma, dimasukkan ke hidung. Fa ammal yatima fala taqhar. Roknya ini roknya rok tafhim ya. Kemudian ayat berikutnya. Wa ammas saila fala tanhar. Amma, mimnya ini kan mim sidah. Ibu tulis kembali mim syiddah. Namanya ini gunnah musyaddadah ya. Tadi di atas sudah ada gunnah musyaddadah karena ininya tidak cukup, gunnah musyaddadah. Asa di sini alif lam syamsiah. Ibu singkat di sini ALSY, alif lam syamsiah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiah atau huruf lamnya tidak dibaca tetapi dimasukkan ke dalam, dimasukkan. Jadi ada juga yang menyebut idgham syamsiah. Fala di sini hukum bacaannya MT, di sini mad tobi'i. Panjangnya 2 harokat. Kemudian tanhar, ada izhar halqi, tanhar gitu ya, tidak ada dengungan. Wa amma, mimnya ini ada mim syiddah, ibu tulis kembali mim syiddah. Namanya gunnah musyaddadah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, wa amma ini ada mim syiddah. Ada mim syiddah, maka ini namanya mim syiddah ini namanya gunnah musyaddadah. Ma ini namanya mad tobi'i, hukum bacaannya mad tobi'i, panjangnya 2 harokat. Ro-nya dibaca tahfim tebal. Rabbika, jangan wa amma, ininya antara 2 sampai 3. Wa didengungkan ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ro-nya ro tafhim, ditebalkan huruf ro-nya. Fahaddits. Nah, di sini ada sifat huruf hamz, dialirli ya, bunyi huruf fa-nya. Fahaddits. Ada huruf hamz ya, sifat huruf hamz ya. Fahasuhu sahsun syakata, fahasuhu syahsun sakata. Fa-nya dialiri ya, jadi hamz. Jadi bunyinya halus, sa halus ya, dikeluarkan secara halus, dialiri ya, ada anginnya. Fahaddits gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bagi yang akan ujian praktek, ini cara membaca surat ad-duhanya harus sesuai dengan panjang pendeknya. Kemudian hukum bacaan tajwidnya dihafal di luar kepala. Selain dihafalkan juga surat ad-duhanya, ada hukum bacaan tajwidnya harus hafal di luar kepala. Kemudian karena kita bahas ini di kelas 9 itu ada materi tentang surat ad-duha, tentang imalah. Ada imalah menurut Imam Waros, ada imalah menurut Imam Hafaz, riwayat asli menurut Imam Hafaz. Nah, kalau menurut menurut Imam Hafaz, riwayat Imam Azim hanya ada di surat Hud ayat 41, yaitu Bismillahi majroha wa mursaha, dibaca Bismillahi majreha, re dimiringkan, dicondongkan,
Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, tapi di surat Ad-Duha ini adalah hanya dimiringkan dari fathah kepada dicondongkan ke huruf kasroh. Maka ini dibacanya kalau karena kita bahas menurut imalah menurut Imam Hafaz dan menurut Imam Waros, maka di sini kalau menurut Imam Waros tadi di surat Ad-Duha yang kita bahas, kemudian kalau menurut Imam Hafaz di Bismillahi majreha. Maka ini cara membaca alif maksurohnya di sini hanya mad dobi'inya. Maka kalau menurut Imam Waros maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awe. Wa wajadaka dhallan fahade. Wa wajadaka ailan fa'aghne. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim.